Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan siap untuk melanjutkan hidup kita kembali. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi. Pada pagi ini kita sudah sampai pada pembacaan Ayub pasal 27. Dan saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 demikian. Ayub pun melanjutkan kata-kata kiasannya. Demi Allah yang hidup yang tidak memberikan keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku, selama nafas dari Allah masih ada dalam lubang hidungku, bibirku tidak akan mengucapkan kebohongan, dan lidahku tidak akan menyuarakan dusta. Aku sekali-kali tidak akan membenarkan kamu. Sampai mati pun aku akan tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kupegang teguh kebenaranku dan tidak kulepaskan hatiku. Tidak mencelaku sehari pun dari umurku. Memperjuangkan kebenaran. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Tidak sedikit para tokoh iman Kristiani seperti Paulus, Petrus, Yohanes, Stefanus, Galileo Galilei, Martin Luther, dan lain-lain yang divonis hukuman mati atau dibunuh akibat kesalahan yang tidak dilakukannya. Mereka memperjuangkan kebenaran sampai mereka menutup mata. Ayub adalah salah satu teladan besar mengenai hal ketabahan dalam keyakinan, kesetiaan kepada kebenaran dan ketekunan di dalam iman. Walaupun ia sadar bahwa apa yang dialami adalah terlalu besar baginya. Bahkan ia dengan jujur mengatakan bahwa peristiwa itu terlalu memedihkan hatinya. Dan seolah-olah Allah melakukan sesuatu yang tidak adil kepadanya. Namun demikian tekadnya yang tidak menyimpang untuk mempertahankan integritasnya dan tetap setia kepada Allah tidak ada bandingannya di dalam sejarah keselamatan orang percaya. Saudara sekalian, bayangkan pencobaan, penderitaan, atau kebungkaman Allah tidak dapat mengubah kesetiaannya kepada Allah dan sabdanya. Dia menolak untuk mengutuk Allah dan mati. Pada nas ini Ayub memperjuangkan kebenarannya, yaitu menyatakan dirinya tak bersalah. Meskipun para sahabatnya telah bersepakat menyatakan penderitaan Ayub adalah karena ia telah berdosa. Untuk memperjuangkan kebenaran itulah Ayub membuat suatu pernyataan yang mencengangkan. Ia mengajukan permohonan naik banding kepada Allah. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Engkau Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, yang memedihkan hatiku. Bukanlah merupakan pernyataan menentang Allah. Sebaliknya ia menyerukan pernyataan keprihatinannya yang mempertanyakan kebijaksanaan Allah berkaitan dengan penderitaan yang menimpa dirinya. Melalui ucapan ini sebenarnya Ayub ingin mengungkapkan dua hal. Pertama, Ayub merasakan kenyataan bahwa hidup telah berlaku tidak adil terhadapnya. Hal ini diukur Ayub dari kehidupan orang fasik yang akan memperoleh nasib sial karena telah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi Ayub bukanlah orang fasik. Namun mengapa hidupnya diperlakukan Allah sama seperti orang fasik? Kedua, Ayub menyatakan bahwa ia benar di hadapan Allah. Dan sekalipun Ayub harus menanggung penderitaan, Ayub tetap mengikrarkan keteguhan imannya. Ayub bertekad akan tetap hidup dalam kebenaran. Allah seraya menjaga kemurnian hatinya. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan kebenaran bagi dirinya sendiri. Akan tetapi sebelum kita berkata bahwa kita akan tetap memegang komitmen tentang kebenaran diri kita sendiri, harusnya kita introspeksi lebih dahulu bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan yang dituduhkan. Jauh lebih baik jika bukan kebenaran diri saja yang diperjuangkan, melainkan hendaknya kita juga berani menyatakan kebenaran firman Allah yang dituangkan dalam perbuatan, perkataan, dan pemikiran kita. Ayub berkata, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Sumpah Ayub ini bukan semata pengakuan iman, melainkan sebuah pembelaan yang terinspirasi dari tindakan hukum di pengadilan. Kali ini Ayub menyebut nama Tuhan bukan untuk menyembahnya,
melainkan untuk memaksanya hadir. Ayub bersumpah demi Allah yang hidup, padahal justru dialah yang menurutnya sedang membungkam dan menyakitinya. Ia merasa ditinggalkan, tapi tetap bersandar pada Allah yang sama. Disitulah letak kedalaman iman Ayub, bukan iman yang lahir dari kenyamanan, tapi iman yang terus bernafas dalam luka dan ketidakmengertian. Ayub bukan hanya membela dirinya, ia memproklamasikan integritasnya sebagai pilihan Allah. Ia berkata, "Ku pegang teguh kebenaranku dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencelahku sehari pun dari umurku." Sebuah keberanian iman yang aktif, iman yang tidak hanya tunduk dalam diam, tetapi juga berani bertanya, menggugat dan berdiri teguh pada kebenaran walaupun langit seakan runtuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah Ayub ini kita belajar bahwa kita tidak akan mungkin bisa menolak kebenaran sekalipun hidup kita penuh dengan penderitaan. Ayub adalah tokoh iman yang sangat luar biasa. Ia bertekad, ia berkomitmen, apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak akan sampai meninggalkan Tuhan, apalagi ingin mencelakakan orang lain. Ia berkata kepada dirinya bahwa tidak akan pernah, bahkan seolah bersumpah tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, begitu banyak orang di akhir-akhir ini yang menjual imannya hanya karena penderitaan, karena harta, karena teman hidup. Bagaimana kalau mereka ada pada posisi Ayub? Saudara-saudaraku, hari ini Ayub menunjukkan kepada kita bahwa hidup beriman bukan berarti selalu memahami Tuhan atau selalu setuju dengan keadaan kita. Kadang justru iman menuntut kita untuk menyuarakan keadilan di hadapan Allah sendiri. Dalam dunia yang seringkali membungkam suara orang benar, iman kita diuji bukan hanya dalam kesabaran, tetapi juga dalam keberanian untuk menjaga integritas meskipun harus berjalan sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita saudara-saudaraku untuk belajar hidup seperti Ayub. Tetap setia, tetap taat, walaupun kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk pagi ini. Kami boleh menerima sabdamu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami punya tekad yang kuat dan komitmen yang teguh untuk tetap hidup di dalam kebenaran sekalipun banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup ini. Kiranya keteguhan iman dan kekuatan untuk tetap percaya kepadamu Engkau anugerahkan dalam hidup kami sekali pada saat kami menghadapi berbagai-bagai pencobaan dalam hidup ini. Banyak hal yang tak kami mengerti, tapi biarlah Roh-Mu menolong kami untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kami dalam menjalani hari ini dan apapun yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu, secara khusus mereka yang mendengarkan renungan pagi ini. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan, dan pimpin mereka agar segala yang baik, segala yang Tuhan kehendaki, itulah yang akan mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan ajarlah kami untuk selalu bergantung dan berserah kepadamu ya Bapa. Dengarlah doa kami pada pagi ini, kami serahkan diri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.